Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habsi Naufalia dengan NIM 202111067. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep harta dalam perspektif ekonomi syariah. Harta dalam perspektif ekonomi Islam sendiri, yaitu harta dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal, berasal dari akar kata mala, yamilu, mailan. Dalam etimologis berarti doyong, miring, suka, dan senang. Menurut definisi harta, terdapat dua unsur, yaitu yang pertama harta yang dapat dikuasai atau dipelihara, dan yang kedua dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Dalam golongan Hanafiyah membedakan antara mal dengan milik. Kedudukan harta dalam Al-Quran sebagai fitrah dijelaskan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairul anfusikum wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infaklah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Selanjutnya, kesimpulan dari para fuqaha Hanafiyah menetapkan bahwa yang dipandang sebagai harta hanyalah sesuatu yang bersifat sebagai benda saja. Ulama fikih membagi harta dalam yang terdiri dari berbagai pembagian yang memiliki ciri dan hukumnya sendiri. Yang pertama adalah harta mutaqawim dan harta ghairu mutaqawim. Yang kedua, harta mankul dan harta ghairu mankul. Dan yang terakhir ada harta mamluk dan harta mubah serta harta mahjur. Selanjutnya, harta dan batasan-batasannya dalam mekanisme pengelolaannya. Yang pertama, ada fungsi harta. Harta sendiri berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, lalu untuk meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya, untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Lalu untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya, untuk memutarkan peran-peran kehidupan, dan yang terakhir juga dapat untuk menumbuhkan silaturahmi karena adanya perbedaan dan keperluan. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis harta. Jenis-jenis harta dapat dibagi. Di antaranya yang pertama adalah harta bergerak, dan yang kedua adalah harta tidak bergerak. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan harta dalam Islam. Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam sendiri. Yang pertama adalah larangan menyampur adukan yang halal dan batil. Terdapat dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 19. Yang kedua, larangan mencintai harta secara berlebihan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Dan yang terakhir ada setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi dalam Islam. Yang pertama, harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Yang kedua, membayar zakat serta pendistribusian. Yang ketiga, penggunaan yang berfaedah. Yang keempat, penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara kemasyarakatan dalam aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi. Dan yang terakhir, kepemilikan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas transaksi ekonomi. Selanjutnya, hubungan manusia dengan harta itu sendiri. Harta merupakan suatu kepemilikan yang memiliki nilai yang berharga bagi pemilik harta tersebut, sebagaimana dapat mereka gunakan sebagai investasi ataupun kebutuhan dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri. Harta juga termasuk kebutuhan manusia yang menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup.
Harta sendiri bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kepemilikan harta dapat diraih dari kerja keras manusia itu sendiri melalui prosesnya, yaitu berusaha dengan bekerja. Yang selanjutnya, menurut Ghufran Mas'adi berpendapat bahwa harta mengandung unsur-unsur yang sebagai berikut. Yang pertama, bersifat materi atau aniyah atau mempunyai wujud nyata. Yang kedua, dapat disimpan untuk dimiliki atau yang disebut juga qobilan litamlik. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan qobilan lil intifa. Dan yang keempat, urf, adat atau kebiasaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, uang dan modal dalam ekonomi syariah. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Uang dipandang sebagai alat ukur, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Uang dapat memainkan peran penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam itu sendiri. Dan yang terakhir ada modal. Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Pengertian modal dalam perbankan adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, atau surga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.